Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pinjam motor, pinjam mobil, manfaatnya saya pakai antar anak menikah, antar saudara ke rumah sakit. Nanti saya bawa pulang, nggak perlu kompensasi, nggak perlu saya bayar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, saya puji bagi Allah Subhanahu wa taala, nikmat masih banyak dicurahkan kepada kita semua. Nikmat yang paling agung itu adalah nikmat keimanan dan kesehatan, sehingga kita bisa hadir di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan setiap rangkaian amal ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, antara ibadah hasanat kita di yaumul qiyamah. Kita dipanjangkan umur, diberkahkan umur, ketika nanti Allah mengambil nyawa kita, mudah-mudahan kita semua meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi uswah dan qudwah bagi kita semua. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar Radio Rahman, Radio RRI. Pada subuh ini kita akan membahas salah satu daripada akad yang sering dan hampir setiap hari kita lakukan, yaitu akad pinjam meminjam. Pak, pinjam mobil sebentar. Pak, pinjam mobil. Kalau uang utang atau pinjam, kadang-kadang kita salah menggunakan istilah kalau uang itu utang atau pinjam. Karena kalau pinjam itu mengembalikan barang yang sama. Pinjam mobil, berarti kan kita kembalikan mobil, nggak bisa digantikan dengan motor 5 biji. Tapi kalau uang, kita pinjam uang, sebetulnya uang yang sama dengan nomor seri yang sama yang kita kembalikan. Jadi kadang-kadang kita salah menggunakan istilah dalam melakukan transaksi ekonomi ataupun transaksi muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini subuh ini memang Allah dalam waktu yang singkat kita akan bahas bagaimana kedudukan pinjam meminjam di dalam Islam. Ada yang disebut dengan akad mu'awad ataupun akad aliyah. Di dalam beberapa pendapat para ulama disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pinjam ataupun disebut dengan akad mu'awad ataupun aliyah wahiyah tamlikul manafi bi ghairi iwad. Aliyah adalah pengalihan kepemilikan manfaat atas barang tanpa kompensasi. Jadi manfaatnya ini dimanfaatkan oleh orang. Barang adalah si A punya motor dipinjam oleh si B. Manfaat motor itu yang dikalikan digunakan si B tanpa mengalihkan kepemilikan barang motor itu berkali. Lalu kemudian ketika dia kembalikan tidak ada kompensasi. Kalau ada kompensasi namanya sewa. Maka ada pinjam motor, ada sewa motor. Kalau sewa motor, manfaatnya kita ambil, motornya tetap milik sepemilik motor, tapi ada kompensasi. 1 hari 200.000, kalau mobil 1 hari 400.000, itulah kira-kira. Tapi kalau hadiah, pinjam motor, pinjam mobil, manfaatnya saya pakai antar anak menikah, antar saudara ke rumah sakit. Nanti saya bawa pulang, nggak perlu kompensasi, nggak perlu saya bayar. Nah, ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu saya kutip pendapat ulama dari kalangan Hanafiyah dan Malikiyah. Nah, bagaimana kemudian pendapat
pemberian izin untuk memanfaatkan barang yang dimiliki. Wa haqiqatu syar'an ibadatul intifa' bima yaqilul intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi liraddiha alaihi, bahwa hakikat ariyah itu adalah pemberian izin terhadap pemanfaatan sesuatu barang yang halal untuk dimanfaatkan dengan tidak merusak atau mengubah substansi barangnya. Kita pinjam motor dengan model seperti ini, pas kita bawa pulang bannya udah ganti jadi ban sepeda. Tetap, jadi kalau punya motor dengan model seperti itu dikembalikan juga dengan model yang seperti itu, tidak mengubah substansinya, lalu dikembalikan kepada pemiliknya tanpa ada kompensasi. Ini yang dimaksud dengan akad i'arah ataupun akad ariyah, pinjam meminjam. Bapak Ibu, apa landasannya? Kita lihat landasannya secara umum adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Memang kita sadari dalam kehidupan kita di atas dunia ini ada perbedaan pendapatan, ada perbedaan dari sisi income, ada yang kaya, ada yang miskin, ada orang punya motor, ada orang punya mobil, ada orang yang suka motor, yang suka mobil, atau nggak bisa bawa mobil. Tapi hari ini dia butuh mobil nih. Kenapa? Karena tumpangannya banyak. Nggak mungkin saya pakai motor. Maka kita yang punya kelebihan, mari saling membantu sesama di antara kita, dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ta'awun, tolong-menolong dalam kebaikan. Wa fa'alul khairat la'allakum tuflihun. Jadi ariyah ini itu adalah perbuatan kebaikan. Maka Allah katakan wa fa'alul khairat, lakukan kebaikan, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu mendapat keberuntungan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang menariknya ternyata Rasulullah itu juga melakukan transaksi pinjam meminjam dalam kehidupan beliau. Rasulullah SAW pernah meminjam dari Safwan bin Umayyah. Anna Rasulullah SAW isti'ara minhu adra'an yawma Hunain. Faqala aghasbu ya Muhammad. Faqala la bal 'aliyatun madmunah. Nabi SAW pernah meminjam beberapa perisai dari Safwan bin Umayyah. Lalu Safwan ini berkata kepada Nabi Muhammad SAW pada waktu perang Hunain, aghasbu ya Muhammad, apakah ini harta rampasan wahai Muhammad? Apakah ini harta rampasan? Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, faqala bukan, bal 'aliyatun madmunah. Ini adalah barang pinjaman yang dijamin pengembaliannya. Jadi barang yang kita pinjam tidak boleh kita ubah, tidak boleh loba saja cuma. Pinjam motor, pas pulang atau pinjam mobil, pulang udah nggak ada lampu, udah ketabrak maksudnya. Itu harus dijamin dia. Nah, nanti kita lihat bagaimana kalau barang pinjaman ini rusak tanpa disengaja. Bagaimana barang pinjaman ini rusak dengan disengaja, ataupun barang pinjaman ini rusak ataupun hancur di luar kekuasaan manusia. Contoh tsunami, datang kepada Aceh, tidak punya rumah, ada saudara rumahnya kosong, saya pinjam ya untuk saya tinggal sama saya di Banda Aceh. Ternyata ketika kita tinggal datang tsunami, pas pulang kita hancur ke rumah semua, ada itu. Dan nanti kita akan bahas sedikit lagi di akhir daripada pertemuan ini. Tapi yang saya ingin sampaikan di sini bahwa orang yang meminjam barang orang lain, dia harus menjamin barang itu. Dan itu yang dikatakan oleh Rasulullah, bal 'aliyah madmunah, bahwa
itu berkhutbah di tahun Haji Wada, Haji perpisahan. Rasulullah SAW mengatakan barang pinjaman harus dikembalikan. Ini kadang-kadang kan dalam kehidupan masyarakat, barang kita pinjam rasanya punya kita, lupa kita kembaliin. Pasti tanya, panci kemarin itu mana kok belum dikembalikan? Oh, saya pikir punya saya itu. Cukup usaha. Pas kita minta maaf, tak apa. Jadi kadang-kadang kita tanpa merasa begini, seakan barang-barang milik kita, lupa kita kembaliin. Maka Rasulullah mengatakan barang pinjaman harus dikembalikan. Nah, ini para jamaah yang mendengar ceramah saya pada subuh ini, baik lewat radio, ini coba lihat di rumah ada tak piring orang yang kita kembali, piring PKK, nah, kacau. Jadi banyak barang pinjaman sudah dipinjam, tak dikembalikan. Rasulullah mengatakan barang pinjaman itu harus dikembalikan. Dan si ini satu ya, al-aliyah mu'addah. Jadi barang yang dipinjam itu harus dikembalikan. Yang kedua, wazain rawi, penjamin, orang yang menjamin seseorang itu wajib membayar hutang apabila dia telah menjamin. Ini nanti ada satu lagi, yaitu akad kafalah, akad penjaminan. Si A berhutang sama si B, ya, si B nggak mau kasih hutang sama si A. Kalau tidak ada penjamin, ini bagi nggak uang saya? Dia pakailah si C. Si C sebagai referensi. Nah, nanti kalau di bank syariah itu ada namanya akad kafalah pada garansi bank. Dia menjamin, oke ya, si C menjamin. Ternyata si A nggak sanggup membayar, maka si C yang menjamin bahwa si A itu sanggup bayar wajib membayar. Maka di sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita menjamin seseorang lalu orang itu tidak mampu melaksanakan tuntutannya, maka si penjamin wajib apabila hutang wajib kemudian dibayar. Dan yang terakhir, wadainun maqdi, wadainun maqdiyun, bahwa hutang harus dibayar. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu pesan Rasulullah terakhir di Haji Wada. Nah, sedikit lagi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama itu telah ijma terhadap kebolehan akad aliyah ini. Wa ajma'al muslimuna 'ala jawazil 'aliyah wa istihbabiha wa annahu lamma jazat hibatul a'yan jazat hibatul manafi. Para ulama sepakat bahwa dibolehkan aliyah itu dan disunnahkan dikarenakan ketika hibah barang dibolehkan, maka hibah manfaat juga dibolehkan. Saya menghibah mobil ini untuk pesantren, saya menghibah alat-alat dapur saya untuk kampung, itu hibah barang. Tapi hibah barang, hibah manfaat, ya kan? Kalau barang yang sudah berbisa, manfaatnya juga ikut dengan barang tersebut, dibolehkan. Kalau kemudian hibah barang itu dibolehkan, maka hibah manfaat juga dibolehkan. Saya nih ya, saya nggak, misalnya di Korea nih, ya, nggak ada sabun, nggak ada cangkol, saya punya cangkol, nggak saya hibahkan, pakai aja tuh sabun, pakai aja cangkol, pakai barang-barang saya, tapi nanti setelah pakai balikin. Jadi kalau barang itu boleh dihibahkan, manfaatnya juga boleh dihibahkan. Nah, yang terakhir yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian jikalau akad aliyah ini barang yang digunakan itu rusak. Nah, jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama
sebagai barang pinjaman itu rusak di tangan si peminjam, maka dia wajib menjamin barang tersebut. Jadi kalau dia pakai motor ternyata kecelakaan, ya maka dia wajib menjamin. Akan tetapi para ulama ini waqafa fi wujud ad-dhaman alaihi talaf al-'ariyah min ghairi inayah. Para ulama berbeda pandangan ketika barang itu rusak tanpa disengaja. Kalau misalnya barang itu memang rusak disengaja, maka sepakat para ulama diganti. Maaf, tadi saya katakan tiba-tiba kecelakaan, kan nggak sengaja sih sebenarnya. Nah, sekarang para ulama berbeda ternyata pendapatnya terhadap barang yang rusak, yang resikonya terjadi tanpa disengaja. Saya punya motor nih, mau bawa saudara ke rumah sakit, ini ternyata di pengkolan, ya, ditabrak sama orang tanpa disengaja. Nah, kita beda nanti kalau kita ngambil jalur yang berbeda. Ini satu arah, kita buat dua arah, itu salah kita, rusak motor, jadi karena sengaja. Tapi ini tidak disengaja pada jalur yang benar, ternyata menjadi resiko. Nah, para ulama masih berbeda. Yang pertama mengatakan laisa alaihi dhaman, karena tidak disengaja maka tidak perlu dijamin. Kenapa? Karena tanpa disengaja. Sedangkan kita tadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka orang yang tanpa sengaja, ya, ketika barang itu sudah disewa, dipinjam dengan disewa, ternyata rusak tanpa disengaja, maka dia tidak perlu menjaminnya. Yang kedua, al-'ariyah madmunah, karena dia sudah pinjam wajib. Ya terserah ada resiko tidak ada resiko, karena sudah rusak maka dia harus diganti. Pendapat yang ketiga, wa fihi qaulun wa maqalun wa'id insya tadaman fil ayat wa hiya mamnuman, tergantung syarat. Jadi saya kasih pinjam motor saya, tapi kalau ada kejadian apa-apa kamu ganti ya. Jadi tergantung syarat lagi. Kalau tadi dua itu tidak ada syarat, ya nggak ada syarat. Jadi kita bilang ini boleh, mobil ini memang jarang sekali saya pinjam ke orang. Cuma saya aja yang pakai sama istri. Ya, ini mobil kesayangan. Saya kasih pinjam sama bapak. Kalau nanti ada sompel-sompel sedikit kejadian, ya tolong bapak ganti ya. Sepakat dia, maka ganti. Kalau tidak sepakat, maka kembali kepada dua pendapat tadi yang di atas. Yang pertama yang menyatakan karena kalau tidak sengaja tidak dijamin, ya tidak perlu jaminan. Kalau disengaja maka kena jaminan. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beberapa penjelasan terhadap akad ariyah, pinjam meminjam ataupun disebut dengan akad ihal. Jadi beda kalau pakai uang itu utang sebenarnya, pinjam pensiun, kan itu tidak cocok karena uang itu kan akan berganti. Kita pinjam uang 100.000, nanti kita kembalikan uang 50.000 dua lepas 100.000 juga, tapi sebenarnya utang, ya kan? Nah, tapi kalau pinjam barangnya sama, kita kembalikan barangnya yang sama, tapi manfaat barang itu yang kita gunakan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang di dalam masyarakat kita kalau pakai uang pun boleh pinjam juga, gitu kan? Selama saling memahami dan berlaku huruf yang terjadi di dalam masyarakat kita, maka sudah dipahami itu juga boleh, walaupun istilah itu tidak tepat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan hidayah kepada kita semua untuk tetap berada dalam kebaikan. Mudah-mudahan tidak ada kehidupan kita, tidak ada kegiatan harian kita yang kita lakukan bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد يا رب صل على الحمد لله يا رب. itu berkhutbah di taman ibadah Rasulullah ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.